Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan masih pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang masalah tauhid. Kemarin terakhir sudah kita bacakan perkataan beliau, nusbitu hadhihi sifat allati jaa biha al-Qur'an wa waradat biha sunnah. Kami, kata Imam Syafi'i, menetapkan hadhihi sifat, semua sifat-sifat Allah. Dan sudah kita jelaskan kemarin, menetapkan sifat Allah bukan berarti menyamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak, sama sekali tidak benar. Seperti yang dituduhkan oleh sebagian kelompok-kelompok yang sesat sejak zaman dahulu hingga hari ini. Jadi Ahlus Sunnah itu menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah allati jaa bihal Qur'an, sebagaimana yang telah disebutkan Al-Qur'an, wa waradat bihas sunnah, dan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam sunnah. Segala yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang sifat-sifatnya, maka Ahlus Sunnah, kata beliau, nusbitu, kami, maksudnya Ahlus Sunnah, menetapkan sebagaimana Al-Quran dan Sunnah mengkhabarkannya, tidak menyerupakan dengan makhluknya, tidak menolaknya, tidak menanyakan bagaimananya, dan tidak merubah dari zahir nas. Beriman sesuai dengan zahir nas. Ketika kita membaca atau melihat di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi yang telah Allah dan Rasulnya kabarkan tentang sifat-sifat Allah, maka kita wajib beriman sesuai zahir nas. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk, tidak boleh ditolak, tidak boleh ditanyakan bagaimananya, tidak boleh dirubah dari zahir nas. Ini Ahlus Sunnah. Tidak sebagaimana kelompok-kelompok yang lain yang telah menyimpang. Di antara mereka ada yang menolak secara mutlak, di antara mereka ada yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, di antara mereka ada yang merubah dari zahir nas, di antara mereka juga ada yang menanyakan bagaimananya. Ahlus Sunnah bersih dari itu semua, beriman sesuai dengan zahir nas, tidak boleh ditafsir-tafsirkan. Lalu kata Al-Imam Asy-Syafi'i, wa nanfi at-tashbih, dan kami meniadakan, menolak,
mengingkari at-tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena barang siapa meyakini sifat-sifat Allah serupa dengan makhluknya, berarti dia telah menyamakan Allah dengan makhluknya, jatuh kepada syirik besar. Karena hakikat kesyirikan adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini dulu seperti kelompok musyabbihah. Kelompok musyabbihah, terang-terangan mereka mengatakan Allah memiliki tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Allah memiliki wajah Allah sama dengan wajah makhluknya. Ini musyabbihah, dikafirkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak demikian, beriman sesuai dengan zahir nas. Kama nafa an nafsihi, sebagaimana Allah Ta'ala menafikan dari dirinya. Faqala, lalu Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal atau yang serupa dengan Allah. Jadi bohong kalau ada orang-orang mengatakan yang mereka sebut pada zaman kita sekarang Salafi Wahabi, ya barangkali saya juga ini ya, dikatakan musyabbihah, bohong, ya, dusta. Menetapkan bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Sama dalam hal nama bukan berarti sama dalam hal hakikatnya. Sesama makhluk saja sama dalam hal nama, itu hakikatnya tidak sama, bentuknya tidak sama. Dan sering kita contohkan, kita punya wajah, kera juga punya wajah. Kita menetapkan kera punya wajah. Terus apakah kita mengatakan wajah kera sama dengan wajah kita? Saya rasa tidak ada orang yang berakal sehat mengatakan sama, tidak ada. Kita memiliki wajah, para kera juga memiliki wajah. Wajah kita tidak sama dengan wajah kera, kan gitu. Gampang saja. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara Al-Khaliq dengan makhluk tentunya jauh tidak sama, jauh lebih tidak sama lagi. Ini tujuan sebagian kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Tujuan kelompok yang sesat dan menyesatkan dari kalangan orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah dari kalangan Jahmiyah, terus kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah pada zaman kita sekarang, Maturidiyah. Ini telah menuju Ahlus Sunnah yang mereka menamakan pada zaman kita sekarang Salafi Wahabi, itu musyabbihah atau mujassimah. Kadzab, bohong mereka. Kalau seandainya mereka menuduh mujassimah, hendaknya tujuan yang pertama kali mereka tuduh adalah para imam terdahulu Ahlus Sunnah, termasuk adalah Imam Syafi'i. Apakah berani mereka mengatakan Imam Syafi'i musyabbihah? Apalagi sebagian mereka paling mengaku mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi kenapa kok bisa nggak sama akidahnya? Ya. Beliau menetapkan di sini nusbitu hadhihi sifat. Ini yang ngomong Syafi'i. Jadi bohong dan dusta ketika mereka menuduh orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana zahir nas, mereka tuduh musyabbihah atau mujassimah. Bohong besar. Bohong besar. Terus kemudian yang berikutnya, wa akhraja Ibnu Abdul Bar 'ani Rabi' bin Sulaiman qala, Al-Imam Ibnu Abdul Bar telah meriwayatkan dari muridnya Imam Syafi'i Ar-Rabi' bin Sulaiman. Qala, dia berkata, Sami'tu Syafi'i, aku pernah mendengar Syafi'i yaqul, mengatakan, fi qaulillahi azza wa jalla, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yakni yang termaktub di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Kalla, sekali-kali tidak, innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir pada hari itu, yakni pada hari kiamat, benar-benar tertutup atau terhalangi dari melihat Tuhan mereka. Jadi nanti orang-orang kafir di hari kiamat
tidak akan pernah sama sekali melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syafi'i, a'lamana bidzalika, Allah taala telah memberitahukan kepada kita melalui ayat ini, anna thamma qauman ghaira mahjubin, bahwasanya nanti ada suatu kaum, orang-orang yang tidak terhalang, yang nuruna ilaihi, mereka melihat Allah, la yudamuna fi ru'yatihi, dan mereka juga tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang lainnya, bahwasanya nanti di akhirat orang-orang mukmin yang masuk dalam surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Karena orang-orang kafir berdasarkan ayat ini, mereka tidak akan pernah melihat Allah sama sekali nanti di hari kiamat. Maka makna kebalikannya, yakni orang-orang mukminlah yang akan melihat Allah nanti pada hari kiamat, ketika mereka dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bisa melihat wajahnya Allah yang Maha Mulia nanti di akhirat. Allahumma amin. Ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah. Ada lagi pemahaman setelah generasi mereka, Allah nanti dapat dilihat di akhirat, tapi tidak dilihat dari arah manapun. Kira-kira Islam tidak memahami perkataan ini. Allah nanti bisa dilihat, tapi tidak dilihat dari arah manapun. Ini ucapan batil dari kalangan orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka mengingkari Allah Ta'ala dilihat di atas. Karena dalam hadis Nabi SAW mengkabarkan, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama pada malam purnama. Kalau kita melihat bulan ke arah mana? Ke atas. Ke atas. Begitu juga nanti ahli surga, penghuni surga, semoga kita semua termasuk mereka, golongan mereka, akan melihat Allah ke arah atas. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ke arah atas. Sementara menurut pemahaman sebagian ahli bidah, Allah itu bisa dilihat tapi tidak dari arah manapun. Ini kan perkataan yang tidak bisa dipahami. Perkataan yang tidak bisa dipahami. Itu ucapan sebagian ahli bidah. Enggak gentleman mereka gitu ya. Mau menolak sifat ketinggian Allah saja enggak gentleman. Diputar-putar hadis itu, ditakwil-takwil sakar dewi. Pokoknya Allah itu bisa dilihat tapi tidak dari arah manapun. Kalau Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka gentleman. Allah tidak di atas dan dari atas. Allah nggak bisa dilihat titik. Allah nggak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Ini Jahmiyah, Mu'tazilah. Terang-terangan mereka. Jahm bin Safwan, terus kemudian Bishr al-Marisi, Wasil bin Atha, orang Mu'tazilah, ya, tokoh-tokoh mereka mengingkari. Namun ahlu sunnah beriman, meyakini bahwa nanti Allah akan bisa dilihat di akhirat oleh orang-orang yang beriman yang telah masuk surga. Insyaallah. Bahkan itu merupakan kenikmatan yang tertinggi penghuni surga, melihat wajah Allah yang Maha Mulia. Dan banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Terus kemudian yang berikutnya, wa akhraja al-Lalaka'i 'an Rabi' bin Sulaiman. Al-Imam al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, kitab yang sangat bagus sekali untuk dibaca bagi para pelajar, para penuntut ilmu, terlebih lagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Baca kitab Al-Imam Al-Lalaka'i.
dari Rabi' bin Sulaiman, qala, dia berkata, hadartu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Aku pernah menghadiri majelisnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ja'athu ruq'atun min as-sa'id fiha. Pernah datang kepada Imam Syafi'i lembaran kertas dari suatu daerah. Lembaran kertas dibaca oleh Rabi' bin Sulaiman dan dibaca oleh Imam Syafi'i. Lalu Rabi' bin Sulaiman muridnya ini mengatakan, ma taqulu fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah Ta'ala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Surat Al-Mutaffifin tadi. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir pada hari itu, benar-benar tertutup, terhalang dari melihat Tuhan mereka. Qala Syafi'i. Lalu Syafi'i mengatakan, falamma an hujibu haula'i fi saqati, maka tatkala mereka orang-orang kafir ini terhalang, tidak dapat melihat Allah karena kemurkaan Allah, kana fi dzalika dalilun, kana fi hadza dalilun, ini juga merupakan dalil ala annahum yarawnahu fir ridha, bahwasanya mereka, yakni orang-orang yang beriman, akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat fir ridha, karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabi', lalu muridnya bertanya, Rabi' bin Sulaiman, qultu ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, wahai Imam Syafi'i, wa bihi taqul, apakah engkau mengatakan yang demikian? Apakah engkau berhujjah dengan ayat ini, berakidah seperti ini? Qala na'am, kata Imam Syafi'i, iya, aku berakidah seperti ini. Wa bihi adinullah, dan dengannya aku berakidah karena Allah, dan dengannya aku beragama karena Allah. Ini merupakan akidah Imam Asy-Syafi'i, keyakinan beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat nanti pada hari kiamat. Ini harus menjadi keyakinan seorang mukmin. Terus kemudian yang berikutnya, poin yang ke-9. Wa akhraja Ibnu Abdul Bar. Al-Imam Ibnu Abdul Bar meriwayatkan 'anil Jarudi, dari Al-Jarudi, qala, dia berkata, dzukira 'inda Syafi'i, disebutkan kepada Imam Syafi'i, Ibrahimu ibnu Ismail ibnu Ulayyah, disebutkan kepada Imam Syafi'i seseorang yang bernama Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Siapa kira-kira ya? Ini salah satu dedempat Jahmiyah di zaman Al-Imam Syafi'i. Ibrahim bin Ismail ini banyak menyebarkan kesesatan di tengah-tengah manusia saat itu, menyebarkan pemahamannya yang mengikuti pemahaman pendahulunya, Jaham bin Safwan dan juga Ja'an bin Dirham. Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk, keyakinan Ibrahim. Bahkan di sini kata Imam Az-Zahabi ketika beliau memberikan komentar, dicantumkan di sini oleh penulis dalam catatan kaki itu, kata Az-Zahabi, dia adalah Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Az-Zahabi mengatakan tentangnya, dia seorang Jahmi yang binasa. Dia adalah orang yang suka berdebat. Dia meyakini Al-Quran adalah makhluk. Tidak hanya Az-Zahabi yang mengatakan demikian, dan banyak para imam. Dinukil dari perkataan Imam Syafi'i yang lain, secara terang-terangan Imam Syafi'i mengatakan huwa dhalun, adallan nas. Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah ini
adalah orang sesat yang banyak menyesatkan manusia. Dalam perkataan Imam Syafi'i yang lain, secara tegas beliau mengatakan Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah ini orang sesat, ahli bid'ah, Jahmiyah yang binasa. Nah, di sini juga pentingnya bagi ahli ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, memberikan nasihat kepada kaum muslimin, memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang. Ini termasuk bagian daripada agama. Orang yang diperingatkan, yang diperingati tersebut keadaannya memang benar-benar dia menyimpang, telah menyalahi syariat Islam, menyalahi agama Allah, terutama dalam perkara-perkara usul, prinsip, dalam perkara-perkara akidah dan manhaj. Kenyataannya demikian. Oh, hati-hati, ini orang ini sesat, banyak menyesatkan manusia. Oh, dia seorang Jahmiyah yang binasa. Itu sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Ini bukan ghibah yang dilarang, bahkan disyariatkan, tapi sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Jangan sampai membicarakan seseorang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini juga tidak boleh. Ini zalim kepada orang muslim yang lain. Ketika memperingati dari bahaya seseorang yang memiliki pemikiran yang sesat, itu pun diperingatkan hanya dalam masalah pemikirannya yang sesat. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Tidak menyangkut kepribadiannya, tidak. Yang diperingati adalah bahaya pemikirannya, karena menyalahi agama Islam, menyalahi keyakinan yang benar. Seperti Ibrahim bin Ismail ini, dia orang sesat, dia memiliki pemikiran Jahmiyah, dia meyakini Al-Quran makhluk. Nah, manusia diperingatkan oleh para imam agar kaum muslimin berhati-hati dari Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah, dan tidak boleh membicarakan yang tidak ada pada orang yang dibicarakan. Tidak boleh. Namanya fitnah, dosa besar fitnah ini. Dulu para imam ketika memperingati dari bahaya seseorang, itu sesuai persis dengan keadaannya. Apalagi di zaman itu, di zaman para imam terdahulu, adalah zaman di mana para imam menuntut ilmu dalam rangka untuk mencari hadis, meriwayatkan hadis. Ketika meriwayatkan hadis harus dari orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang baik agamanya. Dan ini demi terjaganya kemurnian agama Nabi SAW, demi terjaganya hadis-hadis Nabi SAW dari kesesatan atau dari kedustaan orang-orang yang berdusta, dari kesesatan penyimpangan orang-orang yang menyimpang, yang telah menodai dan mengotori kemurnian syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Makanya para imam menjelaskan mana orang-orang yang tidak boleh diterima riwayatnya. Salah satunya Ibrahim bin Ismail. Jadi demi terjaganya agama dan demi menasihati kaum muslimin, ini yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan agar kita tidak berbuat zalim kepada orang muslim yang lainnya. Apalagi jangan sampai karena kebencian, ya, akhirnya membicarakan orang lain yang tidak ada pada dirinya. Ini tidak boleh juga. Ya, jatuhnya fitnah. Jatuhnya fitnah. Seperti yang banyak terjadi pada zaman kita sekarang. Gak seneng titik ditahdir, gak cocok titik, gak sependapat dengan dia dalam masalah-masalah yang bukan masalah usul, langsung ditahdir. Oh, hati-hati. Itu yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Padahal memfitnah seorang muslim
membicarakan seorang muslim yang tidak ada pada dirinya, ini merupakan seburuk-buruknya riba. Seburuk-buruknya riba. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ithnani wa sab'una baban minar riba." Sesungguhnya riba itu memiliki 72 cabang. Wa adnaha, yang paling ringan, cabang riba yang paling ringan itu seperti seorang anak mendatangi ibu kandungnya sendiri. Mungkin kita pernah mendengar atau kita pernah membaca bahayanya dosa riba. Seperti seorang anak mendatangi ibu kandungnya sendiri. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Menzinai ibu kandungnya sendiri. Wa inna arbaba riba, dan sesungguhnya seburuk-buruknya riba, ya, seburuk-buruknya riba, al-istitala fi irdi muslim bi ghairi haqqin. Hadis ini sahih, dikeluarkan di antaranya oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, kemudian Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan yang lainnya, dan dinyatakan sahih oleh Syalbani dalam silsilah hadis as-sahihah. Sejelek-jeleknya atau seburuk-buruknya riba adalah seseorang telah memfitnah saudaranya sesama muslim tanpa hak. Tanpa hak. Besar sekali dosanya. Makanya tidak boleh seseorang berbicara tentang orang lain, ya, kecuali dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin karena dia memiliki pemikiran yang sesat. Yang kedua, karena agar terjaganya kemuliaan agama ini. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh selain itu. Yang dikhawatirkan nanti jatuh pada fitnah atau jatuh pada riba. Ayat. Dulu para imam menjelaskan keadaan seseorang itu karena demi terjaganya sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di awal-awal sebelum para imam mengetahui mana perawi yang dhaif, mana perawi yang pendusta, semuanya diambil dari orang-orang yang meriwayatkan hadis siapa saja. Tapi setelah tahu mereka banyak bermunculan para kadzabun, para pendusta yang mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di zamannya Abdullah bin Mubarak, itu adalah salah seorang tokoh ahli bid'ah yang memalsukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 4.000 hadis, dipalsukan, disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika itu dia mau dipenggal lehernya oleh penguasa saat itu. Ketika mau dipenggal, saya ngomong dalam penguasa itu, aku nyebarno petani hadis palsu ya. Ya apa itu lek kadung mila-mila. Tenang, saya punya Abdullah bin Mubarak. Saya punya para imam yang lain yang akan memilah-milah mana hadis yang sahih, yang benar dari Rasulullah atau yang bukan. Itu jawaban penguasa saat itu. Dan situlah para ulama bangkit membedakan mana hadis-hadis yang benar-benar murni sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mana yang bukan. Mana orang-orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mana yang bukan. Maka ditentukanlah, oh perawi si fulan ini jujur, perawi si fulan ini terpercaya, dan seterusnya. Perawi si fulan ini pendusta, dia tukang pemalsu hadis, dia buruk agamanya, dia pemahamannya Jahmiyah, demi terjaganya hadis, demi terjaganya agama. Tidak boleh karena demi hawa nafsu, demi apa, memperturutkan hawa nafsunya, atau karena benci, tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi ini membicarakan seorang muslim. Tidak boleh melampaui batas ketika membicarakan seorang muslim, karena yang dikhawatirkan jatuh fitnah atau riba. Kalau riba itu membicarakan keburukan orang yang dibicarakan, dan keburukan itu memang ada. Kalau fitnah membicarakan sesuatu yang tidak ada pada orang yang dibicarakan. Kedua-duanya dosa besar, al-kabair. Kita harus hati-hati. Makanya tidak boleh serampangan dalam agama ini, tidak boleh sembarangan berbicara, tidak boleh.
harus memiliki hujjah, harus memiliki landasan. Harus memiliki landasan. Jangan sampai kita nggak seneng sama orang langsung diribai, langsung difitnah. Masya Allah. Ini yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini. Gak cocok titik langsung, wah hati-hati ya gitu. Wah hati-hati itu bahaya. Seharusnya kita tanyakan kepada orang-orang seperti itu. Orang yang kamu bicarakan itu membahayakan agama atau membahayakan diri ente? Nah kita tanyakan gitu. Dia berbahaya menurut agama atau berbahaya menurut Anda sendiri? Yang dikhawatirkan ini berbahaya menurut hawa nafsunya. Akhirnya fitnah itu disebarkan dari mulut ke mulut. Dan ini banyak terjadi di kalangan para penuntut ilmu. Kalangan para penuntut ilmu. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu sudah jauh-jauh hari keadaan yang seperti ini juga pernah terjadi pada zaman beliau. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau telah memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu agar berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Ini saya bacakan ketika beliau mensyarah hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis tentang wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Beliau menyebutkan larangan kita mendolimi saudara sesama muslim, menghibah saudara sesama muslim. Terus kemudian juga beliau menjelaskan bahwa ghibah itu ada tingkatan-tingkatannya, ada martabat-martabatnya. Berbeda dengan tergantung berbeda siapa yang dibicarakan, siapa yang dia ghibahi, siapa yang dia rasani. Di sini beliau menyebutkan yang pertama, fa ghibatul umara a'dhamu min ghibati 'amatin nas. Ketika seseorang itu menghibah penguasa, menghibah pemerintah, ini zaman kita ini angka ya. Ngelak-ngelak penguasa, menghina penguasa, menghibahi, membuka aib penguasa. Soal ini bukan ciri Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak demikian. A'dhamu min ghibati 'amatin nas. Lebih besar dosanya daripada menghibah umumnya manusia. Li'anna ghibatahum tu'addi ila karahatihim. Karena membicarakan keburukan penguasa itu akan menghantarkan manusia untuk membenci penguasa. Wa ila tamarrud alaihim, dan akan menyeret kepada penentangan kepada penguasa. Wa ila adami tanfidhi awamirihim, dan tidak adanya patuh kepada perintah mereka. Allati yajibu tanfidhuha, yang wajib untuk melaksanakan perintah penguasa. Kita wajib taat kepada penguasa selama tidak diperintah apa? Maksiat. Bagaimana kalau mereka berbuat zalim? Apa jawaban kita? Sabar. Sabar kita. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, sabarlah kalian. Aku tunggu kalian di telaga Haud. Kalian akan mendatangi suatu masa penguasa yang mementingkan diri mereka sendiri dalam urusan dunia. Ana farutukum alal Haud. Aku tunggu kalian di telaga Haud. Sabar. Duduk. Yo, baik. Apalagi sampai mencela, menghina, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan manhajnya Ahlus Sunnah. Sudah suruh baca orang-orang seperti itu kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah. Baca kitab-kitab akidah atau hawiyah atau apa saja. Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Apalagi kalau itu ustaz, kan mesti ngerti. Tahu tentang masalah kitab, suruh baca. Sih biasanya bilang lele itu apa-apa. Suruh baca orang-orang seperti itu. Baca. Terus baca dalam hadis-hadis Nabi SAW perintah sabar kepada penguasa atas kezaliman penguasa. Tidak boleh mencela, mencaci maki, menghina penguasa, tidak boleh sama sekali, haram hukumnya. Tidak boleh. Terus kemudian di sini rubama tuaddi ila khurud al-musallih alaihim. Yang demikian itu juga akan bisa menyeret untuk melakukan pemberontakan dengan senjata. Fayahsulu dzalika minasyarr, maka terjadilah apa yang terjadi dari sebagian keburukan. Dari sebagian keburukan. Bukankah pemberontakan secara fisik
yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin kepada penguasa-penguasa mereka itu diawali dari pemberontakan secara lisan. Betul atau tidak ini? Sahih. Sahih. Seperti di mana? Di Timur Tengah. Itu diawali dari lisan. Tidak sabar dengan kezaliman penguasa. Padahal tidak sampai kafir penguasanya, hanya zalim. Apalagi di negeri kita ini, masya Allah, alhamdulillah, nggak sampai seperti Hajjaj bin Yusuf. Ya, sampai saya tahu boleh di Google ketika aja kisah Hajjaj bin Yusuf. Bagaimana kejamnya Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang sangat zalim. Tapi Abdullah bin Umar, para sahabat-sahabat besar yang lain salat di belakang Hajjaj bin Yusuf, sabar dengan kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Ini Abdullah bin Umar. Dikisahkan dia ini membunuh ratusan kaum muslimin, ratusan ulama Hajjaj bin Yusuf ini. Tapi dia masih muslim, dia sholat. Para sahabat sabar, tidak ada di antara mereka yang melakukan kudeta, pemberontakan, tidak ada. Sabar. Sabar. Dengan kesabaran mereka itulah Allah Subhanahu wa taala ganti dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Terus kemudian juga di sini kata Syekh Utsaimin yang berkaitan dengan bab yang kita bahas tadi, wa kadzalika aidan ghibatul ulama. Begitu juga lebih besar dosanya menghibah ulama, menghibah ustaz, menghibah mubaligh, menghibah dai, asyaddu min ghairihim. Lebih besar dosanya daripada menghibah mereka, menghibah ulama, menghibah pemerintah, menghibah orang umum biasa. Li'anna ghibatul ulama, karena menghibah ulama, menjelek-jelekkan ulama atau bahkan memfitnah ulama, memfitnah ustaz, memfitnah dai atau mubaligh, tatadammanu al-i'tida' ala ashkhasihim. Itu juga mencakup membenci orangnya, mencakup menggolimi atau membenci orang-orang di antara mereka. Wa tadammanu al-i'tida' ala ma yahmilunahu min asy-syari'ah. Ini yang berbahaya. Dan itu juga mencakup menggolimi terhadap apa-apa yang mereka bawa dari syariat yang mulia ini. Lalu kata beliau, ini perkataan beliau bagus sekali. Li'annan nas, karena manusia idza khaffa mizanul alim, apabila sudah jatuh kedudukan seorang ulama, seorang ustaz, seorang mubaligh karena difitnah, dighibah, lam yaqbalu, maka mereka manusia atau indahum, di sisi manusia ulama itu, lam yaqbalu minhu, maka apa yang mereka ucapkan tidak akan pernah diterima oleh manusia. Soalnya sudah tercemar nama baiknya, sudah buruk nama baiknya di tengah-tengah masyarakat. Ini kata Syekh, asyaddu, lebih berat dosanya daripada menghibah penguasa, daripada menghibah umumnya manusia. Karena hakikatnya orang-orang yang menghibah ulama, mencaci maki ulama, memfitnah ulama, itu hakikatnya ingin meruntuhkan apa yang dibawa oleh ulama itu sendiri. Apa kira-kira yang dibawa oleh ulama itu apa kira-kira? Ilmu syariat ini. Kalau sudah runtuh, dia sudah jatuh kedudukannya di mata manusia, sudah tidak butuh lagi manusia apa yang disampaikan oleh ulama itu, meskipun kebenaran. Korodok, jadi ini fulan ini kok. Kira-kira terjadi tidak di zaman kita? Jatuh kedudukannya sudah dianggap remeh. Jadi orang berilmu yang seharusnya dimuliakan, padahal orang-orang berilmu adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi dengan sebab fitnah dan ghibah dari sebagian manusia, jatuh kedudukannya di mata manusia. Wis gak percaya aneh wis kok. Ya, meskipun yang disampaikan itu benar, ngajak umat untuk beribadah kepada Allah, ngajak umat untuk mengikuti sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Wis gak direken lagi manusia. Oh, kok cari fulan ini kok jatuh sudah. Masya Allah. Itu hakikatnya mereka ingin meruntuhkan apa yang dibawa oleh ulama ini, atau ustaz atau mubaligh.
Terus kata beliau, "Walidzalika uhadzirukum ma hadzartukum bihi min qabl." Oleh karena itu, aku wanti-wanti kalian seperti yang aku telah mewanti-wanti kalian sebelumnya, min ulaikal qaum alladzina a'tabiruhum mufsidina fil ardh. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Lihat. Kalau mau mentahdzir, mau memperingati bahaya seseorang yang proporsional, yang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan hujjah dalil. Apa penyimpangan itu Bang Di? Apa orang itu tidak boleh kita mendengarkan kajiannya, apa dasarnya? Jangan hanya karena kebencian, lalu kebencian disebarkan kepada manusia. Akhirnya manusia juga membencinya. Masya Allah, nanti ya pertanggungjawabannya. Apalagi yang bikin kita apa? Kata orang Jawa, Pak, ngelus dodo, prihatin, Pak. Ngakuni mantan salaf. Sebagian di antara mereka ngakuni mantan salaf. Masya Allah, subhanallah, ngakuni mantan salaf. Terus itu belajar itu orang di mantan salaf seperti itu. Semua pusing ini. Saya sering mengatakan, asas dasar manhaj salaf ini ilmu, terus kemudian tegak di atas keadilan, tegak di atas ilmu dan keadilan. Aku peringatkan kalian, kata beliau, ini terjadi di zaman Syekh Utsaimin masih hidup. Dengan orang-orang seperti itu orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Lalu terakhir ya, ya'tuna fil majalis. Mereka orang-orang seperti itu datang ke majelis-majelis ilmu. Ya'tabuna fulanan wa fulanan. Mereka menghibah ulama fulan, ustaz fulan, mubalek fulan. Dibisiki wong situ-situ. Hati-hati. Datang ke majelis-majelis ilmu untuk mempengaruhi orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu. Hati-hati. Itu, insyaallah. Hati-hati. Ini terjadi di zaman beliau. Dan beliau menamakan mufsidina fil ardh. Ya, orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Tapi kalau seandainya mereka diingatkan untuk itulah, itu memfitnah. Apa dasarnya? Enggak, itu demi nasihat. Persis seperti apa yang Allah Ta'ala firmankan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, jangan kamu memfitnah ulama, jangan kamu memfitnah ustaz. Mereka mengatakan apa? Qalu innama nahnu muslihun. Kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Insyaallah persis. Alangkah miripnya malam kemarin dengan malam hari ini. Mirip sekali. Ala kata Allah, innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak menyadarinya karena kebodohan mereka. Jadi menghibah itu katanya, atau memfitnah itu katanya nasihat, memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Wallahu musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam keburukan di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari segala fitnah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.